Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, respon Yesus adalah ini. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika kita dengar kabar yang tidak baik, seringkali ketika kita juga mendapatkan masalah, respon kita penting. Mari belajar bagaimana Yesus meresponi ketika ia mendengar Lazarus sakit. Yesus langsung berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Seringkali kita itu sering mengasumsi, takut duluan, khawatir duluan, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif tentang masalah atau kabar yang kita dengar. Mari coba merespon dengan iman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya belajar hidup dalam iman. Ketika anak saya sakit, saya tidak langsung khawatir, takut. Saya tenang, saya doakan, saya kasih makan, saya kasih obat, saya urus anak saya. Saya perhatikan ada orang-orang yang terlalu khawatir. Panas sedikit, panik. Ini sedikit, panik. Satu kali, bahkan sudah hal ketiga kali, orang yang datang kepada saya, para wanita mereka, cerita bahwa, Bu Heni, maaf ada benjolan di payudara saya. Bahkan ada yang beberapa. Saya langsung bilang gini, jangan takut, Tuhan pasti sembuhkan. Pasti bukan tumor ganas, tenang aja, berdoa, tetap percaya. Saya selalu merespon begitu. Percaya enggak percaya? Tiga wanita ini yang ngalamin ada benjolan di payudaranya. Diagnosa dokter, yang pertama hilang total, yang kedua hilang total, yang ketiga sudah mengecil. Ketika ada masalah datang, jangan langsung panik, jangan bereaksi negatif. Jangan asumsi, jangan khawatir, cemas, dan lalu mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman sendiri dan iman orang lain. Ayo merespon dengan positif. Mari mulai merespon dengan iman. Sebagai anak Tuhan, mari belajar meresponi apapun yang datang dalam hidup kita ini dengan perkataan firman Tuhan. Ketika Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dikatakan sengaja. Saya percaya kalau firman Tuhan tuh tulis satu kata, itu nggak kebetulan. Kenapa Yesus bukannya buru-buru pergi mendoakan Lazarus, tapi sengaja tinggal 2 hari lagi? Kenapa? Karena Yesus bilang anak Allah akan dimuliakan. Yesus punya rencana. Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi ketika 2 hari lagi itu Yesus bilang ke murid-muridnya mau kembali ke Yudea untuk ke tempat Lazarus, murid-muridnya bilang, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi itu mau melempari engkau. Masa engkau mau kembali lagi ke sana? Untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati pada waktu itu, Yesus harus kembali ke Yudea, yang mana sebelumnya mereka tuh pernah mencoba melempari Yesus. Jadi untuk Lazarus dibangkitkan, Yesus itu harus menghadapi tantangan itu, ancaman bahwa dia mungkin akan dilempari batu. Tetapi Yesus tetap kembali. Saya belajar ternyata apa yang Yesus akan lakukan kepada Lazarus, membangkitkan dia dari kematian, bukan hanya sekedar supaya murid-muridnya belajar percaya, tapi juga supaya orang-orang di Yudea, khususnya di Betani waktu itu, di mana Lazarus ada, belajar percaya kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perhatikan ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebenarnya Lazarus sudah mati. Jadi waktu dia mengajak murid-muridnya ke sana, dia tahu Lazarus sudah mati. Tapi Yesus bilang gini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi waktu Lazarus mati, untunglah Yesus nggak ada katanya, supaya murid-muridnya belajar percaya. Ada satu pelajaran penting yang Yesus mau ajar sama murid-muridnya supaya mereka belajar percaya. Nah, salah satu dari murid Yesus, Thomas yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dia. Responnya negatif. Dia bilang dia tahu bahwa Yesus kalau kembali ke Yudea akan dilempari batu. Jadi pergi ke sana bukannya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat untuk membangkitkan Lazarus, tapi dia malah bilang, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Seringkali ketika masalah datang, ada penyakit, respon orang-orang di sekitar kita tuh negatif. Orang-orang di sekitar kita akan bereaksi negatif dan melemahkan iman kita. Mari kita
kita pergi untuk mati bersama dengan dia. Mereka itu ikut Yesus kemana-mana, sudah melihat, menyaksikan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, tapi mereka nggak punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus, membangkitkan dia, dan bahwa Yesus sanggup melindungi mereka. Tapi malah mereka berkata bahwa mereka mati aja bersama dengan dia. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu malah melemahkan iman kita. Tapi dengar, jangan dengar, tetap percaya. Yesus bukan ingin menyembuhkan Lazarus. Makanya Yesus tinggal 2 hari, nggak cepat-cepat pergi waktu tahu Lazarus sakit. Karena Yesus bukan ingin menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus ingin membangkitkannya untuk memperlihatkan kuasanya kepada murid-muridnya, orang-orang di Yudea, dan juga keluarga Lazarus, supaya mereka belajar percaya.